Said. Bayai nyuwun ngapunten kula pamit boyo. Apa arep jarene? Apa arep jarene sapa? Bayai. Bapak meninggal, dia tak sungano, mungkin bapakmu ditempatkan di tempat yang mulia padang kuburannya. Sarip ngomong, bayai ngapunten bayai. Kira-kira usahamu apa yang paling sayu untuk kula santri? Bayai ngomong, terus no usahae bapake pulang nggih terus nuwun pulang si bapak. Si bapak pulang siapa? Sarip pulang. Sampai di rumah si Sarip tanya sama siapa? Ibu, Bu, bapak usaha apa Bu? Ibunya nangis, kocok takut, bapakmu almarhum rusak Rep. Enggak Bu, aku disuruh kiai. Aduh Rep, bapakmu maling Rep. Ya akhirnya karena sama kiainya suruh terus mengusaha bapak, Sarip jadi maling. Akhirnya nanti nyambung dengan di sini. Singkat cerita, Sarip itu tadi maling 20 tahun dari umur 18 sampai 38. Pada colongan terakhir, Sarip itu melakukan umai wong sugih, lawangi gak ditutup, buka titik. Kali melakukan tok, ternyata pengusaha emas, duit toko emas gede 18. $2 Amerika tukar uang, kayak karena Sarip itu santri Pak. Setiap nolong mesti disisihno zakat. Persentase. Karena duwe wake sing duwe omah sugih iki, Pak. Ngitung duwe gak mari sampai subuh. Tuan rumah itu ahli ibadah. Lek Ramadan mesti tangi. Glek Pak sing duwe omah iku wong wedok. Wah, ayu Pak tapi rondo. Umur 35 Pak, kurang. Umur 35. Mau tani si rondo itu ketok maling terinya maling. Sarip ngomong ojo rame-rame ngomong ya maling. Iya maling aku menawa sih rumun adan jawaban adan. Sarip muncul hadis ida sami tumun ida falyakul lama qala muadzin. Ketika kalian mendengar suara adan dengerin dan jawab. Menang si wedok tadi ya dibacain hadis, Pak. Ini maling ini. Singkat cerita, mari ada Sarip, nopo sholat berjamaah kalau nopo tuan rumah sing ronda itu. Siapa imami? Sarip. Semestinya kan kalau menurut hadis ini kan tuan rumah. Namun karena tuan rumah itu wedok, maka Sarip tadi yang imami. Itu sampai di situ, gak usah saya teruskan Pak, karena hadisnya sampai di situ kan. Tadi itu bukan hadis, cerita saya ingin mengatakan bahwa tuan rumah, gak apa-apa, kalau satu cerita bahwa sesungguhnya yang telah jadi imam ketika bertamu itu adalah tuan rumahnya, kecuali tuan rumahnya tidak mampu, mungkin karena dia perempuan atau dia gak iso ngaji, maka tamu imamnya gak apa-apa. Siapa sih? Si tamu. Sebagaimana Rasulullah pernah bertamu pada salah seorang pada saat itu. Kemudian nanti di belakang ada. Kemudian Rasulullah sholat berjamaah dan imami. Kenapa? Karena Rasulullah yang mampu, yang lain tidak mampu. Itu sudah menjelaskan itu dalam hadis Sahih Muslim nomor 673. Pertemuan yang lalu Pak, sudah. Dilanjutkan. Wala ta'ummanna imra'atun rajulan. Wong wadon enggak boleh dadi imame wong lanang. Wala Arabiyyun muhajiran. Orang Arabi pada orang muhajir. Ini adalah Arabi simbol orang awam Pak. Orang awam enggak boleh jadi imam kalau makmumnya itu orang alim, ngerti agama. Wala fajirun mu'minah, orang yang banyak dosanya enggak boleh jadi imam Pak. Kalau makmumnya ada yang lebih baik, lebih bersih Pak. Kecuali wabe itu dosa wabe. Misalkan sholat berjamaah di lokasi perjudian ayam, sabung ayam itu kan dosanya podo itu supaya jadi imam nggak apa-apa Pak. Podo dosanya pakai. Tapi biasa nggak sempat Pak, judi malu nggak sempat main Pak.
nggak sempat sholat. Kalau di lokalisasi ada dulu Doli itu Pak, kalau Jumat pagi tahu nggak sih? Ini kan tahu nggak sih? Tahu sih Doli. Nah, murah-murah kan sih. Doli itu kalau Jumat pagi Pak, itu pengajian Pak, hadis, tapi akhlak itu banyak hadis ringan-ringan itu Pak. Salah satu yang ceramah saya dari Majelis Ulama. Dia nonton saya ceramah kan Pak, apa? Sing audiennya itu. Lokalisasi loh Pak, mau SK. Kalau tinggal di ternyata di kamar-kamar ada sejadah. Ada sejadah, terus enten apa? Mungkin enten Yasin. Isa dulu sama sebab. Gekulo Pak Ustaz. Lihat kapan Ustaz? Pas enggak mau tamu. Sholat. Sholat ya sholat, tamu ya tamu. Sip. Terus ya sini loh. Lima Jumat kita ini saya sadar, saya muslimku prai, saya muslim tetap kerja, saya muslim ayah, muslimah prai. Kecuali tak masalah tamu yang suke itu dilayani titik. Oh, emang katanya barang besar. Cari Pak, biar. Saya kira alhamdulillah, wis kalau Pak, anu berkat risma calon saya Pak. Besok kafe. Udah kampanye, boten. Besok kafe, saya Pak. Kowe gawe wong lanang. Jadi orang banyak dosanya fasik itu tidak boleh jadi imam orang yang baik-baik. Ini berlaku sebelum sholat Pak. Niki berlaku aturan sebelum sholat. Lek wis sholat mulai, imamnya sapa ae dengan mlebu masjid takbir aja mulai. Gak boleh pulang Pak. Saya pernah cerita Kak. 2012 di Beijing. Saya tugas sana, visiting profesor waktu itu. Oh enggak, belum profesor Pak. Karena saya 2013 profesornya. 2012 masih postdoktoral. Sampai langsung sholat subuh di situ Pak. Imamnya Pak, orang Cina. Orang di Cina Pak, mesti imamnya orang Cina. Wow. Tapi nggak jelas. Nggak paham. Iya, saya saja yang nggak paham. Yang lain jangan paham. Apa buktinya? Terus habis itu, amin. Aku menyimpulkan berkat itu Al-Fatihah Mas. Hanya kuping saya, kuping Jawa Pak. Gak ngerti ngawuk. Mirip seperti bunyinya banyak itu ansing putih leher panjang kok. Wah, angsa gitu. Wah. Nah, saya mengikuti prinsipnya ulama salaf Pak, bahwa aturan itu berlaku kalau belum sholat, tapi kalau sudah mulai sholat, ojo merusak yang sudah jalan. Mundur, tak boleh Pak. Kalau sudah takbir, jangan. Dengan ikut demi kebersamaan. Filosofi jamaah itu Pak, filosofi berjamaah adalah kebersamaan. Makanya kenapa diharapkan Arab Pak, dosa Pak. Kalau ada jamaah kok bikin jamaah sendiri, tak boleh. Kajian kalau umrah Pak haji Pak, travel tahu namanya travel ya, travel itu terutama di Masjidil Nabawi di Pak sore sudah sholat sana, ada jamaah sholat sana, nggak boleh kasih Pak. Satu aja. Kalau nggak mau bermakmum, nunggu sampai selesai. Nggak boleh. Di masjid-masjid. Iya, termasuk kalau mandian. Bukan rombongannya. Kalau bukan rombongannya, nggak mantap. Sengaja om turun. Tidur di TV. Tidur Mungkin, jangan kalau di Mekah misalkan mau ambil rekod taking, mesti kan sholat jamaah dan nggak boleh berarti itu rombongan. Nggak boleh. Harus anu, kompas surah dipakai kok. Dia remaja dipakai. Terus mulai orang Indonesia, fanatik lah. Beda kalau orang kita masuk Malaysia sama itu Pak. Kalau orang Maroko, kan Afrika apalagi India, bebas sama saja. Indonesia fanatik banget.
Jamaknya. Jamak. Iya, dia akan jamak beda. Kan sama jamak ada yang lain. Jadi kalau jamak, panjenengan ada jamaah, jenengan kan musafir, mau jamak kosong. Sementara di Masjid Mutakin sedang berlangsung salat berjamaah, untuk menghindari hal-hal yang diharamkan, jangan ikut sholat tanpa kosong. Ikut sholat tanpa kosong. Kalau diusollikan, kalau usolli pak, usolli fardhu dhuhr ya, usolli fardhu dhuhr arba'a raka'atin jam'at takdimin majmu'an bil asri makmuman billahi ta'ala. Niat ingsun sholat zuhur 4 rakaat jamak takdim dengan asar makmum billahi ta'ala. Jadi zuhurnya 4 rakaat. Habis salam dengan berdiri sholat asar 2 rakaat kosong. Sholat fardhu asri rakaatain kosong maghrib zuhri jamak takdimin imaman ke makmum billahi ta'ala. Termasuk Jumatan. Jumatan, jenengan musafir. Musafir kan gak wajib Jumat pak, boleh langsung zuhur. Tapi kalau ada Jumatan, jenengan lebih baik ikut Jumatan. Oke, ikut Jumatan 2 rakaat masuk zuhur pak. 2 rakaat tapi niatnya jamak takdim. Sholli fardhu Jum'ati rakaatain. Bukan kosong enggak. Pada Jumat 2 rakaat. Sholli fardhu Jum'ati rakaatain. Majmu' jamak takdim majmu'an bil asri. Makmuman billahi ta'ala. Lanjut deh. Jawab sih. Pertanyaan ada. Saya lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas ini termasuk salah seorang sahabat yang ditunjuk Rasulullah untuk menulis wahyu Quran. Macam-macam. Ada yang nulis di telapak kurma, ada yang di bebatuan, ada yang kulit dan seterusnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu Nabi Muhammad SAW, qala dawu sapa Rasulullah, russu sufufakum. Russu itu rapatkan. Russu itu bisa diartikan lurus rapat. Russu dari kata rosos, luruskan. Lurus plus rapat itu russu. Kalau sawu itu lurus pak, sawu sufufakum, nah itu. Sawu sufufakum, hakimu itu bisa luruskan, bisa diartikan. Kalau ada imam yang mengatakan suddul khalal, itu maksudnya jangan sampai ada yang kosong. Suruh isi kosong-kosong pak. Isi kosong itu yang depan kosong, belakang maju atau pinggir merapat. Russu sufufakum, apa rapatkan, suruh rapat pak. Wa qaribu bainaha, dekatkan pak. Dekatkan itu ya enggak boleh renggang. Wa hadu bainal aqad, lurus dan rapat. Nah di sini aqad itu leher pak. Kan enggak mungkin orang sholat itu lehernya yang dirapatkan atau lehernya yang diluruskan. Maka dijelaskan oleh para ulama yang dimaksudkan lurus di sini adalah tukak, bukan kuda itu beli. Tukak. Jadi ukuran tukak bukan jempol. Kalau atas pundak, bahu, pundak, bukan leher pak. Nah, sehingga di sini kalau mengacu pada hadis ini, suruh rapatkan itu rapat banget pundaknya. Pundaknya itu kalau bisa agak nempel. Baju itu bersentuhan. Jangan sampai baju enggak bersentuhan. Itu atas ini pak. Kalau bawah bersentuhan boleh, tidak bersentuhan boleh. Yang penting di atas sudah bersentuhan. Kalau ukurannya bawah yang bersentuhan, maka yang di atas enggak. Kalau kaki yang bersentuhan, yang rapat, maka di atas enggak. Tapi kalau yang atas bersentuhan, maka di bawah bisa rapat, di bawah bisa agak rendah, tetapi tidak bisa diisi. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu diri kita masing-masing. Gak boleh kita mau diukur dengan ukuran orang lain, gak bisa, Pak. Gak bisa. Kayak orang sholat itu, Pak. Sholat khusyuk, masing-masing versinya berbeda. Ada itu orang khusyuk kalau bacaan imamnya merdu, itu ada khusyuk, Pak. Ada yang khusyuk kalau sholatnya pendek, ada Pak. Ada khusyuk itu kalau
bacaan suratnya panjang, macam-macam. Ada khusyuk ketika suasana hening, ada khusyuk ketika asinnya menyala. Kalau asin mati apalagi lampu mati, wes itu kau belas panas. Ada macam-macam. Tapi khusyuk itu siapapun orangnya perlu latihan, harus siap dalam situasi dan kondisi. Dalam keadaan bisi berusaha untuk khusyuk. Kalau Kanjeng Soyo belajar khusyuk hanya di waktu keheningan, satu saat terpaksa sholat di satu perusahaan yang bunyinya rame, contoh di PT ASN, Pak di Morgomulyo itu. Ada itu perusahaan yang bermebel itu, wong, jaga khusyuk belajar. Harus latihan, Pak. Sesekali sholat sebelahnya dinyalakan tercontoh. Maka nanti macam 10 renteng, khusyuk. Latihan, maksudnya latihan. Sebab apa? Sebab kalau nggak latihan bising, Pak, satu saat sholat ada anak kecil nangis, mesti berundel. Contoh, yang mercon, Ustaz. Iya, contoh, bilang gitu ya. Misalkan Idul Fitri Idul Adha kan ada orang sholat, bawa anak bayi, pengen sholat kan setahun sekali, bayi nangis. Itu kalau orang sudah latihan kerungu itu santai, Pak. Tapi kalau nggak pernah latihan bising, Pak, kerungu anak nangis muspasal dalam batin. Wah, ini mau ciri aku. Gitu. Iya. Tapi kalau sudah latihan ada suara yang biasa atau suara klakson biasa. Ya, dan memang begitu. Di masa Rasulullah juga begitu, Pak. Macam-macam. Makanya di masa Rasul kan ada hadis tidak boleh lewat depan orang sholat. Kemudian ada hadis yang bisa memutus sholat ketika ada al-aswadain. Apa sebenarnya? Aswadain itu dua hitam. Wong wadon dan kalajengking kan gitu kan. Itu diartikan apa? Artinya waktu masa Rasulullah juga banyak istilah tantangan, banyak apa namanya rintangan, banyak suara, banyak tidak selalu hening. Yang hening itu ketika malam hari. Banyak kalau pengen sholat dan tidak ada suara, sholatlah di tengah malam. Nah itu baru terkadang orang merasakan. Tapi kalau di sholat lima waktu mesti rame, Pak. Panjang kalau nggak latihan rame, nanti kalau sholat di Masjidil Haram orang baca, tapi jutaan manusia, latihan. Dan sholat khusyuk, latihannya di mana? Pak, di masjid. Gak ada sholat khusyuk latihan di hotel itu, Pak. Bayar 2.500.000 selama 2 jam latihan sholat khusyuk. Gak ada, itu bohong. Gak ada, itu seminar namanya. Kalau seminar ya, cuma dikasih nama latihan praktek sholat khusyuk. Biar apa? Biar laku seminarnya. Ini ada manajernya, ada konsultan macam-macam tuh. Tapi nggak bisa. Jangankan pesertanya yang ceramah itu, Pak, yang isi seminar sholat khusyuk, yakin khusyuk, yakin pulau. Nah, berarti ya teman saya. Wes tak kasih tahu aja lah, jangan lah. Tak perlu loh. Latihan itu nih, latihan sholat khusyuk ini langsung praktek, Pak. Praktek maksudnya sholat khusyuk, sholat sunat. Gak usuk rokaat pertama, rokaat kedua, terus latihan. Bukan yang hotel, sholat khusyuk mangan wae, makanya iso kok. Terus gak dapat gak dapat karena dia makannya terlambat, gak dapat menu yang enak-enak, itu rendel suruh praktek, akhirnya khusyuk. Di masa Rasulullah ada sekelompok petani, Pak. Sekelompok petani datang kepada Rasulullah, mengeluh karena dia tidak pernah bisa sholat khusyuk. Rasul, kalau saya sholat khusyuk, bersihkan pohon kurma yang belum disiram. Mesti umat pohon anggur yang belum dipanen, macam-macam. Langsung Ali bin Abdullah oke, kamu sholatmu tidak diterima oleh Rasulullah. Hari yang begitu, mereka datang ke sini untuk mencari solusi, bukan untuk dimarahi. Ini penting pelajaran, Pak. Ini di dalam orang jangan disalahkan yang datang itu konsultasi, kasih solusi. Apa kata Rasulullah? Sudah sholat. Wala tatakallamu fiha, ketika sholat jangan bicara. Walakin istaghfiru rabbakum, tapi karena kalian nggak bisa sholat khusyuk yang beneran, maka suruh baca istighfar.
suruh baca istighfar di sholat, jangan langsung pulang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang ketiga. Astagfirullah. Itu minimal Pak. Kalau pengen panjang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu istighfar bukan karena kita banyak dosa. Istighfar sholatnya karena khusyuk Pak. Dosa lain Pak. Di tempat lain. Itu sholatnya karena tidak khusyuk. Sebab perintahnya sholat itu harus khusyuk. Salah satu syarat bisa diterimanya sholat itu harus khusyuk. Maka Rasul katakan, ila pema'anna al-qulubu, ketika hatinya tenang dan khusyuk, itu pema'anna al-jawari. Al-hadith al-kamakal. Kalau hatinya kena khusyuk, maka anggota tubuh dari atas sampai bawah itu tetap khusyuk, akan dia Pak, tenang. Kalau orang ketika sholat umum, ngerti umum Pak? Umum. Gelisah. Waduh kabeh Pak. Jelas gak usul itu, gak usul. Orang usul itu kalau hatinya usul, gatal itu gak terasa. Bunyi sebelahnya kan ada orang baca Fatihah, bunyi. Gak kerumuh Pak, maksudnya bukan gak kerumuh Pak, gak terasa. Ada anak-anak nangis, gak terasa. Nyamuk lewat, gak terasa. Itu berarti hatinya usul. Kalau panjenengan semua bunyi terdengar, ada apa? Nyamuk lewat itu terdengar. Itu jelas itu tanda-tandanya belum bisa khusyuk. Makanya para ulama menyebutkan kalau belum bisa khusyuk hati, Imam Syafi'i Pak, kalau belum bisa khusyuk hati, belum bisa khusyuk pikiran, raga, jiwanya belum bisa khusyuk, maka setidaknya khusyuk raganya Pak, jawab ini Pak, diam, nggak boleh bergerak sesuai dengan gerakannya. Allah. Itu adalah salah satu upaya seorang hamba kita semua supaya sholatnya bisa khusyuk. Minimal anggota tubuhnya nggak umek, ngerti umek Pak? Nggak bergerak. Masalahnya ada orang kalau baca mesti goyang. Ada, diapel itu, imam diapel. Tapi sekarang enggak, masih enggak, masih imam pokoknya kalau imam itu goyang. Bawa diam Pak. Tapi goyang sehat, goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak. Tapi lah gak bunyi. Iya, kalau bunyi ini terus. Dulu saya ragu bermakmum sama dia. Masih muda. Ragu. Habis itu satu saat ketemu saya dalam keadaan gak ada orang. Dalam rangka saya klarifikasi Pak. Saya tanya, kok itu kan? Aku berusaha untuk diam, tapi goyang sendiri gitu Pak. Berarti itu penyakit. Sama dengan lata. Itu gak apa-apa, dimakfu Pak. Dimakfu. Goyang. Ada orang yang kalau ngomong mesti kakinya gini. Iya kan? Ya. Ada nggak? Ada saudara ini. Itu penyakit. Gak bisa disalahkan. Gerakan di luar kemampuan atau di luar kesadaran manusia itu adalah gerakan yang dimakfu. Dimakfu itu apa? Tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu gerakan-gerakan yang memang atas kesadaran. Misalkan kuping gatal Pak, begini Pak. Nah itu batal. Dan seterusnya. Wahal bainal aknan. Jadi yang suruh rapat itu bundanya. Kalau lurus ukuran di bawah itu adalah tukar, bukan jempol. Masalahnya kalau sholat pakai kursi, nah itu nggak lurus Pak kalau pakai kursi. Darurat apa kalau pakai kursi. Namun kalau duduk di bawah, ya normal kalau duduk di bawah. Kalau sholat duduk di bawah normal, nggak masalah. Maksudnya tidak apa-apa. Kalau pakai kursi nggak lurus, tetapi tidak masalah. Kenapa? Karena darurat. Jangan sampai ketika sholat pakai kursi nggak mau maju Pak. Khawatir nggak lurus. Nggak apa-apa maju. Jadi Pak, ada satu masjid itu Pak, pengurusnya itu sholat di kursi, duduk di sini depan. Iya masalah. Jangan kan duduk di sini juga nggak masalah. Seperti hadis sebelumnya, hadis 713,
bahwa Rasulullah ngimami duduk, tidak masalah. Orang Malaysia memang tak apa, teman-teman. Apa tak? Apa? Ya kan deh. Ini ada ya. Ya apa? Tidak masalah. Karena karena tidak ada orang yang pengen sakit. Kamu pengen sakit enggak ada? Enggak. Pengen sehat aja. Pengen sehat. Kadang-kadang pusing jadi kalau tidak pakai kursi bisa jatuh. Iya. Karena yang sehat kan berarti. Normal tak apa? Tidak masalah. Jangan dipaksakan orang yang pusing itu suruh berdiri. Tapi kalau sehat berdiri, nanti kalau nggak kuat duduk. Jadi sholat dalam satu sholatan berdiri duduk nggak apa. Contoh orang pertama usolli kuat-kuat pak, dikuat-kuat no. Fatihah amin, kok beli yang duduk dianggap apa namanya sehat lagi pak ketika baca surat berdiri lagi tak apa. Kesulitan nggak apa. Tidak ada yang begitu. Ada orang awalnya rakaat pertama sehat. Mari sujud, rukuk, sujud mau berdiri kaiso pak, asam urat pak, kaiso tangi pak. Ngin aduh, batal kalau aduh batal pak. Tapi kalau cuma nggak bisa berdiri, duduk, jadi rakaat keduanya duduk, tidak masalah. Tapi kalau ditambah kalimat-kalimat aduh, nggak boleh. La yasmuru fiha ay fi sholati kalamun nas. Tidak pantas dalam sholat itu berbicara pembicaraan selain yang berkaitan dengan sholat. Nah, white coffee apa? Black coffee. Pertanyaan saya, ayo pertanyaan. Sehubungan dengan tadi Ustaz, yang maling tadi Ustaz. Malingnya ini kan laki-laki Ustaz. Saya tanya malingnya, tanya orang. Bukan sholatnya saya. Saya tanya sholatnya, bukan di sana. Ini kan majelis taklim. Jadi yang ini kan perempuan. Boleh tidak sekarang? Ini kan bukan muslim. Ya, bukan muslim, malingnya laki-laki. Ini mafia secara hukum. Ini makmumnya perempuan. Boleh tidak berimam? Berdua. Iya berdua. Boleh. Nah, itu. Haram. Jadi sholat berjamaah berdua, bukan mahram, bukan saudara, bukan apa, berdua di tempat sepi hukumnya haram. Tapi kalau tempat banyak orang, contoh, misalkan dengan sholat berjamaah di depan di teras laki perempuan gak enak, tapi sana banyak orang, itu gak masalah. Yang diharamkan itu aslinya bukan sholat, khulwatnya. Khulwat itu apa? Berduaan di tempat sepinya itu. Kenapa? Khawatir ada orang yang ketiga, setan. Caranya sing apa? Sing wedok, suara itu enak. Sing lanang, mampu nih kok harum. Boleh paling itu setan teko. Iya, karena setan itu kalau ada wanita yang laki-laki di belakang, setannya dari belakang. Kalau laki-laki berada di depan, setannya di depan dan seterusnya. Setan itu pintar, gak bisa digoda melalui jalur ini, jalur banyak jalur. S4. Setan, namanya setan itu kan banyak tugasnya. Kan saya pernah menjelaskan setan itu ada 10 jenis. Ada yang sedang disebut jelambur. Jelambur itu adalah setan yang tidak pernah putus asa dalam menggoda orang dengan berbagai cara. Wah, dicoba dan pasti berhasil. Pasti berhasil, apalagi seperti kita. Orang-orang yang hidup di masa Rasulullah itu banyak yang tergoda. Ada ulama besar, santrinya 6.000 bisa berdiri sampai bisa berdiri, bisa berkabeh, hafal Quran kabeh. Itu setan oleh jelambur pak. Tergoda pak. Jangan itu bersiswa. Yang bersiswa itu ulama besar. Santrinya 6.000 hafal Quran semua pak. Kayak bersiswa tergoda pak. Pengen ibadah 40 hari tanpa makan, tanpa minum, tanpa pipis, tanpa ngantuk. Pengen keinginan. Ya apa ya lah. Mulai subuh misalkan duha lanjut, zuhur lanjut, asar lanjut, maghrib, isya, subuh tanpa makan, tanpa minum, tanpa ngantuk, tanpa pipis, tanpa sembarang. Nah, setan teko, kan ngerti setan. Nah, ini harus kesempatan.
setan coba di situ itikaf, sholat sampai lebih dari 3 hari. Kita sisa, orang itu kuat banget. Mas, sampai teman-teman, saya dari tempat jauh Kiai. Lalu ini, saya pengen jadi santrinya Kiai, pengen diakui santrinya Kiai. Oh iya, kamu kok kuat? Cerita. Kok kuat gak makan 3 hari? Tinggal cerita. Saya dulunya gak kuat, tapi setelah saya mencuri, mabuk, madon, macam-macam, baru saya kuat. Akhirnya pas singkat cerita, kiainya itu ditawarin, Kiai kalau pengen kuat gak makan 3 hari 3 malam, gak tidur 3 hari 3 malam, syaratnya 1, harus bunuh orang. Gak mungkin besar-besar. Ya kalau nggak itu ada yang lebih ringan Kiai. Apa itu? Zina, kumpul apa? Boleh. Ini terakhir. Kalau Kiai mau sukses, kalau kamu ya sudah, saya terima kasih tahu ini laku dan nasihat. Saya hanya memberikan nasihat. Apa itu? Ngombe, apa yo? Minum keras itu aku. Mikir ya, boleh. Aku pengen gak makan, gak minum terus dino. Cari Kiai. Sik mas. Lek beli apa? Kalau beli minum keras gimana? Gampang, itu urusan saya. Kiai ikut saya. Akhirnya Kiainya ikut ini. Setan ini Pak. Ditujukan ke satu warung yang jualan minuman keras. Dilala yang jual itu ayo Pak. Wong mabuk itu wong ayu. Wah, akhirnya kumpul. Anaknya si wedok itu teriak, Pak, ibu akhirnya anaknya dipateni. Ibu istrinya juga dipateni. Singkat cerita, kiainya dipateni suaminya. Akhirnya mati suhud khotimah. Jadi orang alim, orang pintar ahli ibadah tidak jaminan matinya husnul khotimah. Sehingga kita itu harus hati-hati. Makanya di dalam hadis qudsi itu Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Allah melalui lisannya Rasulullah mengatakan ini, kullukum dhallun, kalian semua sesat, illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah, yang aku tunjukkan. Maka kata Allah, fastaghfiru minta aku tunjuk pertolongan hidayah, ahdikum pasti akan aku beri hidayah. Sehingga kita itu diwajibkan sehari semalam berdoa minta hidayah. Standarnya 17 kali. Intinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim jalan. Siratal mustaqim ini bukan siratal mustaqim. Sirat di akhirat itu bukan Pak. Kalau siratal mustaqim itu disebutkan di dalam surat Yasin ayat 61. Wa ni'buduni hadza siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu siratal mustaqim. Kalau jembatan yang di akhirat itu bukan siratal mustaqim, itu sirat namanya. As-sirat, gak ada mustaqimnya. As-sirat, jembatan kecil sedetil rambut, setajam silet, dan undang-undangnya ada 5. Ini loh Pak, munggah turun. Jadi munggah pertama puncaknya ditanya, ini loh seret. Di atas itu ada pos pemeriksaan. Kamu sholat gak? Itu yang menentukan Pak. Kalau itu lolos, yang belakang tinggal ditelepon yang pertama. Mari ini, lolos. Kalau yang pertama ini nggak lolos Pak, bahaya. Jadi kalau jembatan itu Pak, kesananya nanti ke surga, dan surga itu tidak semakin ke atas semakin baik. Namanya Firdausil A'la. Firdaus itu surga paling tinggi. Kalau neraka semakin ke bawah semakin jelek, paling atas semakin bawah. Atas itu yang paling atas biasanya sakor Pak, terus turun ke bawah. Yang paling bawah itu adalah tempatnya orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Paling bawah, neraka paling bawah itu tempatnya orang munafik. Orang munafik itu tandanya 3. Lek ngomong gorong, lek janji gak tahu tepat, kasih amanah. Nah ini yang banyak ini yang belakang ini.
Ini. Termasuk Pak RW ya? Termasuk Pak RW. Bahaya ini. RW, ada RT. Benar. Siapa RT-nya sih? Mas lagi, Ada, Masa? kebetulan nggak Nggak ada terus. Saya tidak tulis. Oh, sudah terus. Alhamdulillah. Tapi maksudnya. Ada yang di sini, ada yang bukan. Oh, banyak RT. Iya. Oh, RW-nya ini ketuanya. Apa? Tapi benar penggantinya. RT lamanya. Ini pengganti bukan RW. Penggantinya. Benar ya? Pertanyaan lagi. Ada. Saya sarankan dikit biar selesai hadisnya. Jadi di dalam penataan soft itu yang harus diperhatikan adalah kakinya dulu, bukan pundaknya. Kakinya dulu. Berarti karena kakinya dulu, berarti lihatnya ke bawah. Ke bawah, bukan lihat ke depan, bukan samping. Kalau di bawahnya sudah rata, sini alhamdulillah ini putih-putih nih Pak. Karena kakinya itu injak putih itu bagian tungkaknya yang bagian belakang itu pasti lurus. Pakai lurus baru ke atas. Nah, itu juga diperhatikan. Kemudian ketika masuk masjid, panjenengan jangan langsung berdiri. Lihat shot pertama. Kalau di shot pertama itu ada kosong, jangan isi dulu. Kalau nggak mau isi, maka panjenengan pahalanya dikurangi. Semua orang yang tahu di depan ada kosong, kemudian tidak mau maju, itu pahalanya dikurangi. Dikurangi Pak. Sebetulnya harus maju sampai di depan kosong. Dan tidak boleh membuat shot baru ketika di depan masih ada. Dan ketika memulai shot itu diusahakan shotnya diluruskan dengan imam itu lurus satu orang. Kemudian dimulai kanan, dari kanan kiri, jangan pondok. Yang kiri kosong. Enggak boleh Pak, kanan kiri. Pahalanya di mana? Urusan pahalanya urusan Gusti Allah. Kita itu gak usah ngurus pahala, yang penting apa yang diperintahkan dan dianjurkan nakono. Wis selesai. Kemudian kalau ada anak kecil itu syaratnya kalau sudah sunat dan sudah bisa baca Quran, sudah bisa sholat, itu gak apa-apa di depan, tidak masalah. Itu dianggap seperti orang dewasa. Anak kecil yang sudah sunat, dan sudah bisa sholat, sudah bisa baca Fatihah minimal, itu sudah dianggap sama dengan dewasa, tidak masalah. Tetapi kalau belum sunat, belum khitan, itu gak boleh di depan. Kalau terpaksa di depan harus paling samping nempel ke tembok. Biar apa? Biar tidak dianggap qat'us sufuf, mutus soft. Kalau ada anak kecil dibawa ke depan oleh orang tuanya, maka yang salamkan anak kecilnya, orang tuanya. Kalau bisa, panjenengan kasih tahu, Pak, putarannya di belakang. Lah kamu yopo Pak, resiko Pak. Kalau begitu resiko Pak, ketika kebaikan itu disampaikan, resiko mesti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Wah, untuk mengurus air ngatur. Aku di sini ini lama, penghuni lama di masjid ini untuk mengurus ngatur. Kan ada yang gitu Pak, jamaah ini. Jamaah kalau kasih tahu pasti ngomel. Ada kan? Ada kan? Kebetulan nggak datang. Ada, betul. Masyarakat ada ibu-ibu. Habis maghrib sampai isya itu kan nggak ada kajian di tempat itu. Bawa kacang, makan kacang, rame. Walaupun kulit kacangnya dibersihkan nggak pantas lah kalau di dalam. Sambil ngobrol, sambil makan kacang, telo. Kalau makan di luar. Kalau di dalam itu nggak pantas, apalagi antara maghrib sampai isya. Itu ya. Kemudian kalau ada anak perempuan, beda dengan anak laki-laki. Kalau anak perempuan itu di belakangnya ibu-ibu dewasa, sedangkan ibu-ibu di belakangnya laki-laki. Itu kalau posisinya langsung tanpa ada sekat. Aturan semacam itu kalau posisinya los tanpa sekat, bapak-bapak, anak laki-laki, ibu-ibu, anak perempuan, kalau tanpa sekat. Tapi kalau sudah ada sekat, Pak, nggak masalah bebas Pak. Ini misalkan sekatnya segini, maka bebas ibu-ibu yang paling depan, terus belakang. Bukan dimulai dari belakang. Ada juga masjid yang sekatnya kanan, kiri, nggak masalah.
Karena yang dimaksud dengan pengaturan itu kalau campur biar ada ada aturannya. Kalau sudah disekat berarti lingkupnya sendiri-sendiri. Kata dia mungkin manfaat sesama dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.